Bab 101, Esensi Peleburan 4. Setelah sukses, kekuatanmu akan kembali ke awal Kaisar Bintang 1, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Darah ajaib dari kuburan iblis ini cukup untuk meningkatkan kekuatanmu ke Kaisar Bintang 2 lagi. Risiko peleburan darah esensi memang beberapa besar, tetapi manfaatnya tidak akan ada habisnya, Anda memikirkannya sendiri. Setelah Zhan Lao berkata, hanya melihat Xiao Yan, sepertinya menunggu keputusan Xiao Yan. Xiao Yan mendengarkan, alisnya menyempit. Risiko peleburan darah esensi memang terlalu besar. Prosesnya sangat menyakitkan, dan langsung Hang tanpa melewatinya. Ini terlalu tidak bisa diterima. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat rasa sakit ini, Xiao Yan membayangkan manfaat yang begitu besar, bagaimana rasa sakit ini bisa terkait. Namun, bisa memiliki darah iblis adalah kondisi menarik yang sulit ditolak. Ini tidak hanya dapat sangat mempercepat kecepatan kultivasi, tetapi juga mengembangkan dekrit surgawi 8 kutub. Yang paling penting adalah bahwa hanya dengan cara ini bisa ada terobosan di Kaisar. Mungkin untuk kembali ke benua pendendam untuk bersatu kembali dengan orang yang Anda cintai, meskipun ini mungkin sangat jauh. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Xiao Yan mengambil keputusan. Dia tahu bahwa melebur esensi darah akan menjadi proses yang sangat menyakitkan, tetapi pria itu tidak hanya harus bertarung. Hanya dengan membayar dia bisa mendapatkan hadiah. Xiao Yan mengangguk, setuju, dan Zhan Lao menatap mata Xiao Yan dengan santai. Zhan Lao tahu Xiao Yan akan setuju, tapi sebelum Xiao Yan setuju, Zhan Tua masih sangat gugup. Sampai Xiao Yan mengangguk, Zhan Tua diam-diam menghela nafas lega. Berpikir jernih? Kamu harus tahu bahwa begitu kamu memutuskan kamu tidak bisa menyerah, kan? Zhan Lao bertanya pada Xiao Yan lagi. Setelah pencairan darah dimulai, itu tidak dapat dikembalikan. Berpikir jernih, kamu dapat memiliki segalanya jika kamu memiliki kekuatan. Xiao Yan berkata dengan tegas. Senyum lega akhirnya mekar di wajah Tua Zhan, dan dia mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai. Aku akan menurunkan kekuatannya, tapi kekuatan ini akan menjadi semakin kuat. Kamu harus bertahan. Xiao Yan mengangguk sedikit dan mengenakan pakaiannya. Memudar, tanpa ragu-ragu, melangkah langsung ke kolam darah yang terus-menerus menggelegak. Begitu Xiao Yan melangkah ke kolam darah, air kolam berwarna darah menghantam tubuh Xiao Yan, mengeluarkan suara terbakar yang membakar, rasa sakit yang membakar menyerang dengan kuat, dan Xiao Yan segera meledak di dahinya. Keringat dingin sebesar kacang kedelai. Segera, Xiao Yan adalah pusat dari seluruh kolam, dan pusaran merah darah terbentuk. Tubuh Xiao Yan terjerat dan tidak bisa bergerak, sambil berputar seperti gasing berputar. Dalam tubuh Xiao Yan, jejak darah halus ditarik keluar dari tubuh Xiao Yan sebagai rotasi Xiao Yan, dan kekuatan mulai perlahan mengalir. Kekuatan Kaisar Bintang 2 di periode tengah jatuh ke tahap awal Kaisar Bintang 2 setelah beberapa menit maju. Wajah Xiao Yan tampak pucat seperti salju di bawah kontras warna darah, tenden biru di dahinya terbuka, dan banyak manik-manik keringat keluar. Yah! Xiao Yan memuntahkan esensi darah dan bergabung ke dalam kolam darah. Integrasi pembuluh darah manusia dan darah telah membuat kumpulan energi dari seluruh kumpulan darah lebih kuat. Bab 102 Esensi Peleburan 5. Xiao Yan menggigit bibirnya dengan erat, dan darah di sudut mulutnya terus menyembur dan jatuh, lalu ditelan oleh darah di genangan darah berulang kali. Seluruh genangan air tidak tahu apakah itu penyebab suntikan darah manusia dari Xiao Yan, dan mulai memancarkan cahaya merah redup. Nak, kamu harus bertahan. Zhan Lao, berdiri di samping kolam darah, memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Rasa sakit menyapu seluruh tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan merasa seolah-olah sedang terbakar di tungku. Tulang-tulang di tubuhnya sepertinya digigit semut.
Dia tidak bisa membantu tetapi ingin menggaruknya dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Bergerak, pengalaman non-pribadi yang menyakitkan seperti itu tidak dapat dialami, dan rasa sakit yang tak tertahankan secara bertahap meningkat dengan aliran kekuatan yang bertahap. Zhuanglao perlahan-lahan mengontrol kecepatan darah dan air yang mengalir di kolam, yang secara bertahap meningkatkan kecepatan darah dan air, sehingga Xiaoyan tidak langsung runtuh. Tubuh telanjang Xiaoyan berputar dalam pusaran berwarna darah, dan seberkas sinar energi muncul di seluruh tubuh. Sinar cahaya berjalan di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menutup matanya rapat-rapat, alisnya berkedut, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat kesakitan sekarang. Di alis Xiaoyan, pola etnik perlahan muncul, memancarkan cahaya aneh. Seiring waktu, kecepatan darah dan air di kolam telah mencapai puncaknya. Pusaran berwarna darah berputar lebih cepat dan lebih cepat, sampai hampir tidak mungkin untuk melihat rotasi, tetapi tirai darah berbentuk silinder. Di atas tirai darah, beberapa sinar cahaya keemasan keluar, dan dalam sekejap sebuah mata, mereka masuk ke tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, suara kesakitan terdengar seperti hati yang robek, pencairan yang sebenarnya dimulai. Ekspresi Zhuanglao menjadi lebih serius saat ini. Saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat membawanya di benua-benua, dan apakah itu dapat mendukung keinginan Xiaoyan? Lolongan-lolongan terdengar di kolam darah terus-menerus, bergema tanpa henti di seluruh lapisan pemurnian, tanpa henti. Di satu sisi, Zhuanglao mulai menakuti dirinya sendiri. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Xiaoyan, dia juga memiliki banyak perasaan baik terhadap Xiaoyan. "Nak, kamu harus bertahan hidup." Waktu berlalu dengan lambat, kesadaran Xiaoyan telah disiksa oleh rasa sakit yang hampir tak tertahankan, kekuatannya telah jatuh ke tengah Kaisar Bintang, dan energi darah di sekitarnya juga menjadi sangat kaya. Darah dan air terus-menerus merusak dan mengubah meridian Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan telah mengalami beberapa perubahan halus pada fisik dan meridiannya. Seluruh tubuh menunjukkan darah yang samar, bahkan dengan aura pembunuh yang samar. Sudah hampir waktunya. Zhuanglao memandang Xiaoyan yang masih tanpa sadar berputar di pusaran darah, alisnya berkerut, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan lembut. Tepat setelah Zhuanglao selesai berbicara sendiri untuk beberapa saat, kecepatan pusaran darah mulai melambat, dan darah dan air perlahan berhenti mengalir, seberkas cahaya melesat, dan berputar di sekitar kepala Xiaoyan selama seminggu, perlahan menyusup dari pola etnis di hati Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan alisnya, berteriak tiba-tiba, memudar secara bertahap, kelopak matanya menggeliat lelah, matanya terbuka dengan malas, dan gelombang energi aneh menyebar. Peleburan berhasil! Bab 103 Esensi Peleburan, 6. Zhuanglao menatap Xiaoyan, yang membuka matanya, terkejut. Xiaoyan akhirnya selamat, dan peleburan akhirnya berhasil. Keberuntungan bocah itu memang tidak terlalu dangkal. Saat ini, semua yang ada di genangan darah diam. Xiaoyan berdiri di tengah kolam dan menggerakkan tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah jatuh kembali ke awal Kaisar Bintang 1, dia dapat merasakan bahwa darah di tubuhnya tampaknya sangat tersembunyi. Energi yang sangat besar. Pada saat ini, di atas kepala Xiaoyan, di tengah garis-garis aneh di atas lapisan pemurnian, cahaya redup dipancarkan, tetapi Xiaoyan tidak menyadarinya. Bocah itu tidak mudah. Peleburan benar-benar berhasil. Memang, peleburan darah esensi terlalu kejam, orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi San sangat jelas, ini sangat mendukung. Untuk tekad Xiaoyan, Zhuanglao juga mengaguminya. Xiaoyan menyeringai dan menggaruk kepalanya, semoga berhasil. Jika saya melanjutkan, saya khawatir saya tidak akan dapat mempertahankannya. Berhasil jika berhasil, tujuan perjalanan ini bisa dipertimbangkan. Bagaimana, mau istirahat? Zhuanglao peduli. Tidak, aku dalam kondisi sangat baik sekarang.
Meski proses peleburannya sangat menyakitkan, pemulihannya sangat cepat setelah sukses. Kalau begitu keluar dari menara dulu untuk menyerap darah sihir dan memulihkan kekuatan. Aku tidak merasakan bagian dalam kuburan. Jika kamu ingin masuk, kamu tidak bisa melakukannya tanpa kekuatan. Meskipun peleburan darah esensi berbahaya, memiliki darah klan iblis memiliki manfaat besar untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Jika Long Mao juga dapat melelehkan darah esensi, itu akan sangat membantu Xiao Yan. Zhan Lao menggelengkan kepalanya. Lakukan Anda pikir ada orang yang bisa mencium bau darah di kolam ini? Nak, itu kamu, bahkan tidak memikirkannya? Xiao Yan tiba-tiba bertanya-tanya, mengapa hanya aku yang bisa? Jangan katakan ini, kamu akan mengetahuinya nanti. Begitu kata-kata Zhan Lao jatuh, sosoknya menghilang. Meskipun Xiao Yan sangat bingung, Zhan Lao tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat menahannya. Ketika dia bugar, dia menghilang ke menara, dan genangan darah di menara berangsur-angsur menghilang, bersembunyi di lapisan pemurnian gas. Bagaimana itu bisa diserap tanpa mantra sihir? Xiao Yan menemukan masalah besar setelah dia keluar dari menara. Pesona sihir-sihir menghilang setelah digunakan terakhir kali. Tanpa mantra sihir, dia tidak akan bisa menyerap sihir-sihir. Oh, kamu tidak membutuhkan benda itu sekarang. Lihat, sekarang, bahkan jika kamu seorang bintang di masa-masa awal, bukankah darah Mosha menyakitimu? Zhan Lao tertawa. Mendengarkan yang tertua dari Zhan, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa darah ajaib langit tidak melukai dirinya sendiri saat ini. Apakah karena darah iblis? Xiao Yan bertanya dengan heran. Zhan Lao mengangguk. Memang demikian. Darah iblis itu sendiri adalah produk dari iblis setelah kematian. Secara alami, itu tidak akan membahayakan darah iblis. Dengan cara ini, darah iblis dapat langsung diserap. Dengan lambaian jubah lengan Xiao Yan, darah roh sihir tersangkut di telapak tangannya, dan dia tidak melukai dirinya sendiri sama sekali. Xiao Yan tidak banyak bicara lagi. Bahkan jika dia duduk bersila, pikirannya membeku, dan darah iblis di sekitarnya mengalir ke arah Xiao Yan dari semua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan masih sangat berhati-hati. Karena takut akan kecelakaan, segera setelah darah ajaib menembus ke dalam tubuh, Xiao Yan pertama-tama akan memurnikannya dengan Cao Tik roh suci dan kemudian menyerapnya. Ini juga akan memurnikan energi yang diserap menjadi lebih terkonsentrasi dan murni. Darah magis di sekelilingnya terus mengalir. Setelah beberapa menit, Xiao Yan terbungkus bola yang terdiri dari darah magis. Darah ajaib terbang ke tubuh Xiao Yan dengan panik. Tiba-tiba, napas Xiao Yan mulai meroket. Kecepatan kultivasi seperti itu sangat cepat. Bab 104 Esensi Peleburan 7. Saat Xiao Yan menyerap roh-roh jahat, bagian luar pemakaman iblis telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sudah setengah bulan, anak dari keluarga Xiao bahkan belum keluar. Ya, mungkin kamu punya bayi di situs ini. Aku khawatir itu sudah mati. Seluruh ruang di luar kuburan domain sihir telah mengumpulkan banyak orang kuat saat ini, dan jumlahnya sangat sulit diperkirakan. Jelas, 5 kekuatan besar tidak mematahkan penghalang larangan lama dan harus menyerah. Meskipun 5 kekuatan besar di Dizhou telah menyerah, masih banyak orang setiap hari terus berusaha membuka penghalang ini, tetapi tanpa kecuali, semuanya kembali tanpa hasil. Di salah satu sudut, ada 5 sosok berjubah hitam. Meskipun jubah hitam menutupi penampilan mereka, mereka tidak bisa menutupi nafas yang kuat dari mereka. Orang-orang Hei Pao ini secara alami juga membangkitkan kesadaran beberapa kekuatan besar di Dizhou. 5 pria berjubah hitam berjalan menuju gerbang batu di atas tanpa kecuali. Di depan penghalang Shimen, sosok dari 5 jubah hitam semuanya terhenti, lalu berdiri berjajar rapi, dan pada saat yang sama, momentum yang sangat kuat pecah. Semangat juang yang sengit meledak di depan penghalang di depan mereka. Penghalang itu tidak memiliki jejak fluktuasi,
dan kekuatan pengeboman itu seperti setetes air ke laut yang menghilang tanpa menimbulkan setengah riak. Kelima jubah hitam mundur dengan rapi, dan tanpa mencoba lagi, sepertinya mereka tidak bisa menghancurkan penghalang dengan kekuatan mereka. Dengan penyebaran nafas dan momentum dari kelima jubah hitam ini, kekuatan mereka telah menimbulkan respon yang sangat besar di antara kerumunan. Hampir semua orang dapat melihat bahwa jubah hitam ini sama sekali tidak sederhana, mereka bukan kaisar. Negara, di Zhou tidak begitu kuat. 5 kekuatan besar juga mengalihkan perhatian mereka ke beberapa orang berjubah hitam. Secara alami, 5 kekuatan utama sangat peka terhadap orang kuat dari luar di Zhou. Suku Phantom tidak diragukan lagi adalah ras yang paling berhati-hati. Kostum mereka sangat aneh. Jubah setiap orang disulam dengan pola berbentuk ular, memberi orang perasaan misterius dan tersembunyi. Orang-orang berjubah fantasi dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan orang-orang berjubah hitam ini, tetapi nafas yang sangat kuat dari orang-orang berjubah hitam ini membuat orang-orang yang ketakutan fantasi tidak berani bertindak enteng. Saat ini, semua orang dalam agama Yijiao berdiri di belakang jubah hitam ini, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dalam hati. Mereka sepertinya takut dengan jubah hitam ini, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Sepertinya kita tidak bisa membukanya. Penghalang energi ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat aneh. Orang kuat seperti apa yang mengatur penghalang seperti itu? Kata seorang pria berjubah hitam tak berdaya. Bab 105 Esensi Peleburan 8. Orang yang begitu kuat mengatur penghalang seperti itu di luar gerbang batu, tapi kupikir pasti ada harta yang sangat penting di reruntuhan ini. Pria lain berjubah hitam mengikuti. Kamu bilang satu-satunya orang yang masuk adalah Xiao, disebut Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara tenang dan kuat terdengar di antara beberapa orang Hei Pao. Ya? Yi Zentian dari Yijiao menjawab dengan sangat hormat. Pria itu melirik Shiman, lalu menatap Xiao Yong yang berdiri di antara agama Yijiao. Kau yang bertengkar dengan anak itu. Pria paruh baya berjubah hitam itu bertanya. Xiao Yong buru-buru mengangguk. Setelah bermain melawannya, anak itu hanyalah bintang dalam kekuatan jangka menengah. Saya khawatir dia sudah kehilangan nyawanya saat ini, kata Xiao Yong Si. Pria paruh baya berjubah hitam menatap Xiao Yong, memandang temannya, dan berbisik, apakah menurutmu apa yang kita cari ada di sini? Mereka semua tidak mengatakan apa-apa. Pria paruh baya berjubah hitam melirik ke 4 lainnya, dan kemudian berkata, sepertinya kita harus pergi ke Xiao dulu. Tidak peduli apa yang kita cari ada di dalamnya, kita harus menggendong anak itu di tangan kita, tangan. Jika anak itu keluar biarkan mereka menyerahkan orangnya langsung kepada kami. Sisa jubah hitam mengangguk. 5 orang berjubah hitam tidak banyak bicara. Mereka membiarkan jalan agama Yimo menuju ke arah orang-orang Xiao. Dalam sekejap mata, orang-orang berjubah hitam pergi ke tempat yang ditempati oleh orang-orang Xiao. Salah satunya langsung. Kemudian dia membuka tenggorokannya dan berteriak, orang-orang Xiao keluar dan bicara. Di tengah kerumunan yang berisik ini, suaranya mungkin tidak keras, tapi cukup mengejutkan Xiao Li. Sesosok perlahan muncul, jubah biru yang menyegarkan jatuh, dan itu terlihat seperti dongeng. Aku Xiao Li, bolehkah aku bertanya siapa yang kuat? Apa yang kamu cari dari keluarga Xiao? Xiao Li terus terbang dan bertanya dengan kepalan tangan. Kamu tidak perlu tahu identitas kami. Dikatakan bahwa hanya satu suku dari sukumu yang memasuki reruntuhan. Kami berharap untuk memperlakukan orang ini. Jika kamu memberikan orang ini kepada kami tidak akan menyakiti sukumu. Saya pikir Anda harus tahu konsekuensinya. Salah satu dari 5 orang berjubah hitam berkata dengan dingin. Kepalanya sedikit terangkat, dan ada pembunuhan yang tajam di matanya. Hah! Ingin kami menyerahkan klan kepadamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Begitu kata-kata orang Hei Pao jatuh, Xiao Qi mau tidak mau kembali setelah Xiao Li membuka mulutnya. Maaf karena bersikap kasar,
Tolong biarkan kami mempertimbangkan masalah suku dan berikan balasan setelah 3 hari. Xiao Li melirik Xiao Qier dan menjawab dengan cepat. Beberapa pria berjubah hitam saling memandang sebelum sosok mereka terbang menjauh. Kakak! Xiao Qi menginjak, dan dia jelas tidak tahu seberapa buruk kekuatan dari 5 orang Hei Pao itu. Tetapi Xiao Li tahu betul bahwa ketika 5 jubah hitam pertama ingin menghancurkan penghalang, nafas dan momentum yang dikeluarkan oleh Kaisar Bintang 3 Xiao Li di periode akhir tidak dapat merasakan kekuatan mereka sama sekali. Seberapa kuat mereka? Namun, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jika sebuah kata tidak baik, saya khawatir itu akan membawa bencana bagi orang-orang Xiao. Karena itu, Xiao Li pertama kali mengalahkan ular itu.